Saudara-saudara, dalam risk IT proses model, cukup banyak dikenal sejumlah konsep dan istilah yang harus kita pahami dan kita dalami. Pertama, kita bicara mengenai risk universe. Risk universe adalah domain di mana kita berhadapan atau domain lingkungan tempat perusahaan itu berada yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan ancaman atau risiko yang tidak diinginkan. Misalnya risk universe-nya itu apakah hanya kantor pusat plus cabang, kantor pusat, cabang, dan jaringannya, itu adalah yang namanya risk universe, ya, domain dari risk itu, ya, atau perimeter dari risiko, ya, atau ruang lingkup dari risiko itu merupakan risk universe. Nah, baru dari situ kita bisa memilih atau men-scope di mana risk management yang kita mau lihat. Misalnya kita akan zooming fokus pada manajemen risk terkait dengan operational risk, atau risk terkait dengan network risk, atau risk terkait dengan application risk dan lain sebagainya. Itu namanya scoping. Kemudian ada istilah risk appetite dan risk tolerance, ya. Risk appetite itu adalah selera kita menghadapi risiko. Apakah kita senang dengan cara menghindari risk atau risk averse, ya, atau kita berani menghadapi risk dengan segala plus minusnya, atau yang sering disebut sebagai risk taking, ya. Ada risk taking, ada risk averse. Kemudian kita juga harus melihat kesiapan dari organisasi kita atau perusahaan kita dalam menghadapi risk yang dikenal dengan istilah risk awareness. Dan risk itu pemahaman atau literasi terhadap risiko ini harus dikomunikasikan, diajarkan, disosialisasikan. Kita harus mengedukasi karyawan kita terkait dengan pemahaman mereka mengenai risiko itu. Kemudian juga kita mengenal yang namanya risk skenario, yaitu hal-hal apa saja yang mungkin terjadi, yang probabilitasnya kemungkinan besar terjadi, dan seperti apa skenario kita menanganinya misalnya. Risk respon, bagaimana kita menghadapinya, dan bagaimana kita memprioritisasi seandainya ada lebih dari satu risk yang kita hadapi. Bagaimana kita memitigasinya, mengurangi probabilitas risiko itu terjadi, atau seandainya terjadi mengurangi dampak yang disebabkan olehnya. Dan juga risk analysis workflow istilahnya, bagaimana kita menganalisa risk tertentu, karena bisa saja satu risk akan mempengaruhi risk yang lain, atau kita kenal dengan istilah efek domino. Nah, kita juga dalam melihat risiko ini, kita juga akan berhadapan dengan berbagai kerangka, ya, karena kita ingin menerapkan atau mengadopsi good practices seperti risk IT atau COVID, ya. Di situ akan dikenal yang namanya kerangka risk IT, di mana di dalamnya akan ada praktek-praktek baik cara memastikan risk itu bisa ditangani dan mengelola risk itu, atau disebut dengan risk governance dan risk management. Dan bicaranya tidak sepotong-potong, tidak sporadis. Kalau kita berhadapan dengan risk, kita harus bicara end to end, bicara secara bicara secara komprehensif, ya, secara holistik, ya. Dan di situ juga kita akan melihat dalam framework itu hal-hal apa saja, checklist apa saja yang harus kita lakukan, gitu, ya. Dan kita juga berhadapan dengan sejumlah banyak tools dan teknik yang bisa kita pakai untuk menghadapi risiko-risiko tersebut. Di samping itu juga dikenal adanya banyak panduan-panduan untuk menjalankan risk IT. Di dalam panduan itu ada contoh-contoh, ada risk skenario, ada risk map, ya, yang biasa kita pakai untuk bisa menganalisa risiko, ada impact analysis, ya, ada key risk indicators dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda menerapkan sebuah standar atau mengadopsi standar, Anda akan mendapat sejumlah kerangka berpikir yang akan kita pakai, dan untuk menjalankan kerangka berpikir itu akan banyak panduan-panduan atau guidance. Artinya, Anda harus mempelajari prinsip-prinsip risiko terlebih dahulu, dan bagaimana sebuah standar itu dikembangkan, dipergunakan untuk diimplementasikan. Itu akan menyangkut framework atau kerangka dan guidance-nya. Selamat menerapkan standar risk IT management
Semoga Anda bisa memanfaatkan semua kerangka yang ada sehingga Anda bisa mengelola IT risk dengan baik.